Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik-baik saja kan? Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Perkenalkan, nama Bu Guru Emi Sasmi Yanti SE. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi APBN. Sebelumnya, apakah anak-anak pernah melihat gedung-gedung, jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya? Dari manakah biaya ataupun sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana tersebut? Nah, dana atau biaya itu berasal dari yang namanya APBN. Apa itu APBN? Ayo perhatikan baik-baik penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang APBN. Lalu apa saja yang akan kita bahas dalam APBN ini? Yang pertama, ada pengertian APBN. Lalu ada fungsi dan tujuan APBN. Kemudian yang berikut ada sumber pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengertian APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Ini masuk dalam pasal 1 ayat 7. Kemudian terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ini masuk pasal 11 ayat 2. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Ingat ya, 1 tahun anggaran. Nah, untuk pengertian APBN sudah jelas kan? Berikut kita masuk yang kedua adalah fungsi dan tujuan APBN. Kita bahas dulu fungsi APBN ya. APBN terdiri atas 3 fungsi. Antara lain yang pertama fungsi alokasi, kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Fungsi alokasi APBN di sini pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Contoh, apabila saat ini pemerintah menganggap faktor manusia dianggap sebagai sumber daya yang strategis, maka alokasi anggaran untuk sumber daya manusia melalui pendidikan diperbanyak, yaitu sebanyak 20% dari belanja negara. Saat ini dialokasikan untuk pendidikan loh. Berikut fungsi yang kedua dari APBN, yaitu fungsi distribusi. Pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Contoh, mereka yang kaya dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi diwajibkan untuk membayar pajak lebih banyak daripada yang berkecukupan.
Untuk mereka yang miskin atau dalam kategori tidak mampu, tidak perlu membayar pajak. Bahkan mereka diberi uang oleh negara dalam bentuk BLT atau PKH, subsidi listrik atau BBM, dan bagi mahasiswa yang tidak mampu diberikan beasiswa bidik misi. Nah, kita lanjut fungsi APBN yang ketiga, yaitu fungsi stabilitas. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Contoh, dampak COVID-19 yang menyebabkan perekonomian menurun. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah dapat memberikan stimulus dengan menurunkan pajak atau membagikan BLT bagi masyarakat. Nah, bisa dilihat ya, ada tabel ataupun diagram di samping. Nah, itu penjelasan tentang fungsi APBN. Berikut kita lanjut tentang tujuan APBN ya. Tujuan APBN di sini adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Itu tujuan dari APBN ya. Kita lanjut pembahasan yang berikut tentang sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, penerimaan pajak, dan yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Kita bahas yang pertama ya, tentang penerimaan pajak. Nah, penerimaan pajak ini berasal dari 1. Pajak pertambahan nilai disingkat PPN. Kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketiga, pajak penghasilan atau PPH. Yang keempat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHATB. Yang kelima, bea cukai. Yang keenam, perdagangan internasional, dalam hal ini adalah ekspor dan impor. Nah, itu adalah sumber pendapatan negara dari penerimaan pajak. Berikut sumber pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak berasal dari 1. Migas. Yang kedua, non-migas. Kemudian yang ketiga, laba Badan Layanan Umum atau BLU. Kemudian yang keempat, laba BUMN. Nah, itu merupakan sumber penerimaan negara bukan pajak ya. Kita lanjut pembahasan yang terakhir tentang peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Apa sih peran APBN dalam pembangunan ekonomi? Yuk kita lihat penjelasannya. Menurut Kementerian Keuangan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN memiliki peran kunci dalam pembangunan ekonomi. APBN digunakan untuk mendukung berbagai sektor ekonomi melalui alokasi dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program pembangunan lainnya. Melalui APBN, pemerintah dapat menciptakan stimulus ekonomi, meningkatkan investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu adalah peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham kan?
apa yang dimaksud dengan APBN, kemudian ada fungsi dan tujuan APBN, kemudian sumber pendapatan negara, serta peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Sampai bertemu dalam video dan pembahasan yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.